ibu selama hamil kurang bergizi dan berkualitas, sehingga nutrisi yang diterima janin cenderung sedikit. Akhirnya, pertumbuhan dalam kandungan mulai terhambat dan terus berlanjut setelah kelahiran. Pesan ini disampaikan oleh Promkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Halo Dede. Ingat cegah stunting sejak dini. Periksa kandungan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Stunting? Stunting apa kerdil? Untuk mencegahnya, berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6-24 bulan. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. Pantau tumbuh kembang anak. Gunakan sanitasi yang bersih Dan cuci tangan pakai sabun. Ingat, cegah stunting itu penting. Pesan ini disampaikan oleh Promkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Saudagar Iga dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk hari ini, ya hari Selasa ya kita ketemu di acara bincang-bincang santai. Tentu di pagi ini di bincang-bincang santai kita didukung oleh pemerintah Kabupaten Baru. Dalam hal ini Dinas PMD, PPKB, PPPA Kabupaten Baru, dan tentunya didukung juga oleh Humas IKP Kabupaten Baru bersama dengan IGA Radio. Di kesempatan pagi ini, pagi menjelang siang tentunya saya tidak sendiri, namun siang ini saya ditemani ibu muda, ibu cantik ini karena ada saya cuma seorang diri laki-laki, jadi ada yang gagah, ada yang cantik gitu ya. Selamat pagi, selamat siang ini untuk Ibu Syarifah Amalia SKM. Selamat siang Kakak Alil. Gimana kabar ini Kakak Alil? Alhamdulillah baik-baik. Ya, kita gimana kabar tak? Iya, alhamdulillah sehat juga. Iya. Ibu Syarifah Amalia SKM ini adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Dinas PMD PPKB PPPA Kabupaten Baru. Dan tentunya kita selama beberapa menit kita akan ditemani sama Ibu. Saya panggil apa Ki ini? Ipeng. Oh, Ipeng. Ibu Ipeng. Ipeng saja, Ipeng. supaya lebih akrab gitu. Oh, begitu Iya. Tema kita pada hari ini adalah KPM dan TPK. Iya, betul. Untuk penurunan stunting. Mungkin sebelum kita lanjut ini, mungkin ada beberapa penjelasan dulu terkait dengan apa ini KPM, TPK-nya, kenapa bisa terlibat dalam penurunan stunting di Kabupaten Baru. Ya, dan untuk Anda semua Saudagar Iga yang ingin interaktif boleh, ataukah mau WA boleh di 081144888211 ya. Atau nanti Anda bisa komen di live Facebook kami, kemudian di YouTube juga. Ya, untuk itu saya berikan kesempatan kepada Ipeng ini untuk menjelaskan beberapa dengan tema kita di pagi hari ini atau di siang ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa IGA Radio dimanapun Anda berada. Jadi pertama-tama tentunya ungkapan syukur alhamdulillah karena pada hari ini kembali kita dipertemukan untuk bincang-bincang santai khususnya mengenai tema stunting, percepatan penurunan stunting khususnya untuk wilayah Kabupaten Baru itu sendiri. Salawat dan taslim terkirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad SAW, Nabi pembawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membahagiakan orang-orang yang ada di sekeliling kita termasuk diri kita sendiri. Baik,
pemirsa IGA Radio dimanapun Anda berada. Tentunya hari ini saya ucapkan juga terima kasih kepada Kakak Alil yang telah mengundang kami untuk membersamai 1 jam ke depan ya Kakak Alil ya. Ya, dimana temanya pada hari ini tentang KPM dan TPK yang harus berkolaborasi dalam hal percepatan penurunan stunting khususnya di Kabupaten Baru yang kita cintai ini. Jadi pemirsa IGA Radio, tentunya pertama yang harus kita ketahui di sini mengenai perbedaan apa sih itu KPM dengan TPK. Nah, KPM ini adalah kader pembangunan manusia, sementara TPK adalah tim pendamping keluarga yang secara substansi sama-sama mempunyai tugas dalam hal percepatan penurunan stunting. Kedua kader ini berbeda, Kak Alil. Ya, satu untuk KPM ini pencetusnya adalah dari Kementerian Kemendes, Kementerian Desa, sementara untuk TPK sendiri ini adalah dibentuk daripada BKKBN, gitu. Untuk Kabupaten Baru sendiri, Kakak Alil, sekedar menginformasikan bahwasanya KPM yang terbentuk di 40 desa yang ada di Kabupaten Baru itu sejumlah 80 orang. Jadi ada 2 orang per desa ya, karena 40 desa yang kita miliki sehingga 40 kali 2 ya 80. Sementara untuk tim pendamping keluarga sendiri itu sebanyak 426 orang yang tersebar di 55 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Baru untuk 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Baru itu sendiri. Seperti itu Kak Alil. Oh iya. Jadi ini juga mungkin saudagar IGA yang masih ada mendengarkan IGA Radio saat ini bahwa mungkin bisa disampaikan ini kenapa sih kader pembangunan manusia ini dan tim pendamping keluarga dikolaborasikan untuk percepatan penurunan stunting? Iya, baik. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sebelumnya bahwa KPM ini dan TPK adalah dua hal yang berbeda tetapi substansinya sama, yakni sama-sama mempunyai tugas untuk melakukan percepatan penurunan stunting. Kenapa mereka dibentuk? Khususnya di desa, karena desa ini kan merupakan ujung tombak, ujung tombak di mana orang-orang yang harus ada di dalamnya, dalam desa tersebut harus ada pelibatan dari dua tim ini. Khususnya mungkin di sini pemerintah melihat memang kader yang harus dilibatkan langsung untuk melakukan misalnya pendataan. Pendataan saja. Kalau sudah ada data itu siapa yang kumpulkan? Iya, jadi seperti ini. TPK itu dengan KPM ini sama-sama mempunyai tugas untuk melakukan pendampingan. Khusus untuk TPK sendiri, pendampingannya itu tugasnya adalah melakukan pendampingan terhadap catin, calon pengantin. Terus yang kedua ibu hamil. Yang ketiga pendampingan terhadap ibu pasca salin dan bayi balita. Ya, begitu juga halnya dengan KPM. Yang KPM ini sama tugasnya juga. Iya. Jadi untuk yang catin ini, kemudian ibu hamil juga. Iya, sama-sama mereka mempunyai tugas. Tetapi secara pelaporan berbeda. Kalau untuk TPK yang terdiri dari bidan unsurnya ya. Sebelum saya masuk ke fungsinya. Kalau TPK itu kan terdiri dari 3 unsur, bidan, PKK dengan kader KB itu sendiri. Nah, mereka ini bertugas untuk melakukan pendampingan yang saya sebutkan tadi. Dan secara pelaporan, untuk pelaporan catin mereka laporkan di aplikasi LCMail. Sementara untuk pelaporan pendampingan yang dilakukan terhadap ibu hamil, ibu nifas dan bayi balita itu dilakukan di Google Form, dilaporkan di Google Form. Jadi mereka data-data dari hasil pendampingan mereka itu terdata semua, terbaca semua di sistem aplikasi LCMail untuk chatting dan di Google Form untuk
balita. Ibu hamil dengan nifas tersebut. Sementara untuk KPM Kakak Halil, mereka melakukan melaporkan hasil pendataannya itu di aplikasi HDW. Apa itu HDW? Oh iya, HDW ya. HDW. Jadi HDW ini kalau tidak salah HDW ya. Ya. Iya. Jadi ini menarik sekali, ini program dari bidang pemberdayaan masyarakat desa atau PMD ya, telah melakukan ini. Ada inovasi bahwa KPM dan TPK ini terlibat dalam penurunan stunting. Iya, dan tadi ada beberapa ini yang tentunya jumlah KPM yang ada di Baru ini sebanyak 80 orang. Catatan saya di sini. Iya, 80 orang. Kemudian kalau untuk tim pendamping keluarga ada 426 orang. Nah, dari 55 desa kelurahan. Ya, betul. Iya. Dan untuk Saudagar Iga dimanapun Anda berada, tetap saja bersama kami. Kita akan kembali lagi bincang-bincang setelah beberapa informasi yang mau lewat. Berikan ASI dan MPASI, akses air bersih dan sanitasi, pemenuhan gizi untuk ibu hamil, memantau pertumbuhan balita. Ayo sadar stunting bersama, penuhi gizi anak-anak kita, menuju Indonesia lebih sehat. Cegah stunting itu penting. Pesan ini disampaikan oleh Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Wah, ada bakso lewat tuh. Mas, aku pengen bakso dong. Kan kemarin baru makan bakso, sayang. Kenapa pengen lagi? Gak tahu nih, lagi pengen aja. Ingat ya sayang, makan bakso itu nggak apa-apa, asal asupan gizinya harus seimbang. Nanti kalau anak kita kena stunting bagaimana? Kamu harus jaga pola makan dong sayang, demi calon anak kita. Ya udah deh, aku mau makan buah dulu aja. Stunting adalah hasil dari berbagai faktor yang terjadi di masa lalu. Misalnya asupan gizi yang buruk, berkali-kali terserang penyakit infeksi, serta berat badan lahir rendah. Hal ini disebabkan oleh asupan ibu selama hamil kurang bergizi dan berkualitas, sehingga nutrisi yang diterima janin cenderung sedikit. Akhirnya, pertumbuhan dalam kandungan mulai terhambat dan terus berlanjut setelah kelahiran. Pesan ini disampaikan oleh Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Halo Dede. Ingat cegah stunting sejak dini. Periksa kandungan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Stunting? Stunting apa kerdil? Untuk mencegahnya, berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6-24 bulan. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. Pantau tumbuh kembang anak. Gunakan sanitasi yang bersih. Dan cuci tangan pakai sabun. Ingat, cegah stunting itu penting. Pesan ini disampaikan oleh Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Hajah Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Pesan ini disampaikan oleh Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Baik saudara dimanapun Anda berada, masih tentunya bersama Alil Monauneki semua di Bincang-Bincang Santai. Ya, acara ini didukung oleh pemerintah Kabupaten Baru, dalam hal ini Dinas PMD PPKB PPPA Kabupaten Baru dan Humas IKP Kabupaten Baru. Ya, dan waktu saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 11. Dan masih di tema kita bersama tentunya KPM dan TPK untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Baru. Jadi sudah dijelaskan tadi hal-hal apa itu KPM, apa itu TPK, dan tentunya masih bersama dengan Kakak Ipeng. Kakak Ipeng tentunya Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas PMD PPKB PPPA Kabupaten Baru. Ya, kita lanjut bincang-bincang kita siang hari ini. Masih tentunya KPM dan TPK. Ya. Kenapa, apa sih yang bisa dilakukan ini KPM dan TPK di desa ini? Apakah tadi sudah dijelaskan di ini terkait dengan tugasnya. Iya. Ya, mungkin bisa disampaikan kembali hal-hal apa yang bisa dilakukan lagi untuk percepatan penurunan stunting. Iya, Kakak. Jadi mungkin izin untuk menyampaikan bahwasanya ini kan KPM, kadar KPM dengan TPK ini dibentuk di desa. Dibentuk. Artinya ada di desa, orang-orangnya ada di desa tersebut. Jadi orang lokal ada di desa tersebut. Jadi ceritanya taruh misalnya ini desa Lalabata ya. Iya. Jadi orang Lalabata yang dijadikan kader. Kader TPK, begitupun juga dengan kader KPM, bukan misalnya orang Pancana sana. Jadi secara ini memudahkan mereka untuk bertugas dalam melakukan pendataan, pendampingan keluarga, seperti itu Kakak Alil. Jadi seumpama KPM ini juga tim, begitu juga tim pendamping keluarga dibentuk di desa, dan orang desa juga yang jadi orang-orang yang direkrut untuk menjadi kader KPM dengan kader TPK itu adalah orang desa tersebut, orang lokal tersebut. Jadi yang bersentuhan langsung dengan masyarakatnya, yang mengetahui secara pasti tingkat permasalahan tentunya yang ada di desanya, sehingga direkrutlah oleh orang-orang itu tersebut. Nah, kemudian jadi ini tim pendamping keluarga, apakah bersentuhan langsung dengan masyarakat juga? Iya. Jadi apa? Karena kan mereka melakukan pendampingan Kakak Anil. Jadi seperti ini. Kalau untuk TPK itu melakukan pendampingan terhadap chatting dari chatting misalnya. Jadi kalau ada orang-orang putra-putri yang ada di desa tersebut mau menikah, maka idealnya itu sebelumnya harus terdaftar di aplikasi LCMail. Karena untuk mendapatkan edukasi khususnya dalam hal untuk mendapatkan edukasi. Edukasi. Dan terangnya di dalamnya LCMail itu apa-apa saja yang bisa didapatkan informasi. Itu kan nanti di aplikasi LCMail itu didata siapa pasangannya, bagaimana kebiasaannya. Dan diukur juga berapa misalnya HB-nya, ini dan sebagainya. Intinya persiapannya untuk menikah. Makanya harus terdaftar. Idealnya itu 3 bulan
sebelum putra putri tersebut menikah Iya. sudah harus terdaftar di LCMIL karena nantinya itu akan ada catatan chat di kolom komentar itu antara tim pendamping keluarga yang mendampingi daripada calon tersebut, Kak Khalil. Kalau seumpama dia mengalami apa gangguan atau apakah? Iya, itu makanya saya bilang tadi. Iya. Itu harus tercatat untuk Iya. kemudian ketika misalnya ada hal khususnya dalam hal kondisi kesehatan yang memang Iya. memerlukan untuk mendapatkan penanganan, maka itu akan secepatnya untuk ditangani karena Iya. tadi Kak Khalil saya sampaikan bahwa di TPK ini ada kader terdiri dari 3 unsur, ada Iya. dari bidan, iya. ada dari PKK dan ada dari kader KB itu sendiri. Seperti itu Kak Khalil. Jadi informasi yang didapat oleh ini tim pendamping keluarga juga, kemudian di KPM-nya ini sudah jelas bahwa ini yang bahwa Catin ini yang mengalami Iya. apakah ada gangguan atau Iya, apa? betul. Demikian halnya juga dengan ibu hamil. Iya. Ibu hamil ini idealnya juga harus dilakukan pendampingan itu sebanyak 8 kali. Oh, 8 kali. Iya. 8 kali. Siapa yang TPK. TPK-nya juga. Iya. Hmm. Harus dilakukan pendampingan. Jadi lewat IGA ini Iya. sekedar menginformasikan, izin juga untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya minta tolong dengan sangat Iya. kalau misalnya ada keluarga tak Iya. yang mau menikah, ada keluarga tak yang hamil, ada keluarga tak yang mau melahirkan, jangki segan-segan untuk menghubungi TPK karena TPK dan KPM itu Iya. mempunyai tugas yang sangat luar biasa khususnya dalam hal percepatan penurunan stunting ini. Terdeteksi di situ Kakak Elil. Iya. Oh, iya. Misalnya Kakak Iya, Elil iya. dari hasil pendampingan ibu hamilnya itu Iya. kan di situ ada item yang menjelaskan bahwa si ibu ini sudah misalnya berapa untuk kehamilannya ini kehamilan keberapa, Iya, apakah pernah sebelumnya mengalami keguguran, Iya. berapa misalnya kadar HB-nya, HB-nya, ya. ukuran lilanya dan sebagainya, seperti itu. Ya, jadi lengkap Iya. semua. Kemudian pasca persalinan juga begitu Iya, deh. seperti itu. Iya, iya. Begitu. Kalau dalam bentuk ini kan sampai di balita ya. Iya. Ya. Ini bentuk pendampingan untuk balita itu bagaimana? Bentuk pendampingannya, apakah pemberian tambahan makanan Iya, tambahan iya. ataukah pendampingan apa? Iya, seperti itu. Untuk saat sekarang khususnya dari Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan masyarakat desa. Iya. Ini ada program dari yang difasilitasi oleh PKK, Iya. yaitu pengadaan untuk makanan tambahan yang khususkan untuk ibu hamil, Iya. untuk Bayi. balita Iya. yang memang secara antropometri terdeteksi bahwa secara pengukurannya terdeteksi bahwa anak tersebut masuk dalam kategori stunting. Jadi ada bantuan yang difasilitasi oleh PKK. Seperti itu. Saya dengar ada untuk yang 1 telur 1 hari ya. Kalau itu kan sudah ini ya. Oh iya, sudah selesai. Iya, Oh, sudah selesai. Nah, ini sekarang Iya, Kak iya, Khalil, iya. sekarang Kak Khalil di Dinas PMD itu Iya. baru-baru kami adakan bantuan makanan tambahan Oh. yang difasilitasi oleh PKK. Hmm. Jadi di kantor ada susu, ya. ada biskuit, Hmm. begitu juga dengan hal adanya pengukur antropometri kit gitu yang akan nantinya didistribusikan ke desa untuk sasaran yang memang tepat. Iya. Seperti itu. Ya, baik saudara Iga dimanapun Anda berada, ya mungkin saudara Iga yang ingin mungkin ada bertanya, namun mungkin terlambat kah? Bisa Anda dengarkan kembali rekaman dari
siaran kami ini. Jadi bisa Anda dengarkan melalui YouTube ataukah melalui Facebook IGA Radio. Ya, dan untuk Anda semua kita break dulu, dan di sesi terakhir nanti kita akan kembali lagi untuk menemani Anda. Berikan ASI dan MPASI, akses air bersih dan sanitasi, pemenuhan gizi untuk ibu hamil, memantau pertumbuhan balita. Ayo sadar stunting bersama, penuhi gizi anak-anak kita, menuju Indonesia lebih sehat. Cegah stunting itu Pesan ini disampaikan oleh Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Wah, ada bakso lewat tuh. Mas, aku pengen bakso dong. Kan kemarin baru makan bakso sayang. Kenapa pengen lagi? Gak tahu nih, lagi pengen aja. Ingat ya sayang, makan bakso itu nggak apa-apa, asal asupan gizinya harus seimbang. Nanti kalau anak kita kena stunting bagaimana? Kamu harus jaga pola makan dong sayang, demi calon anak kita. Ya udah deh, aku mau makan buah dulu aja. Stunting adalah hasil dari berbagai faktor yang terjadi di masa lalu. Misalnya asupan gizi yang buruk, berkali-kali terserang penyakit infeksi, serta berat badan lahir rendah. Hal ini disebabkan oleh asupan ibu selama hamil kurang bergizi dan berkualitas, sehingga nutrisi yang diterima janin cenderung sedikit. Akhirnya, pertumbuhan dalam kandungan mulai terhambat dan terus berlanjut setelah kelahiran. Pesan ini disampaikan oleh Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Halo Dede. Ingat cegah stunting sejak dini. Periksa kandungan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Stunting? Stunting atau kerdil. Untuk mencegahnya, berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6-24 bulan. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. Pantau tumbuh kembang anak. Gunakan sanitasi yang bersih. Dan cuci tangan pakai sabun. Ingat, cegah stunting itu penting. Pesan ini disampaikan oleh Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Haja Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah berita radio, berita fenomenal bersama saya Bungkus Nandar. Sebuah peristiwa fenomenal telah terjadi di kalangan masyarakat. Banyak keajaiban yang terjadi setelah mengkonsumsi jamu tetes herbal Bio7. Berikut reporter berita radio yang langsung berada di sebuah apotek yang ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk mencari Bio7. Ya, saudara pendengar, saya berada di kerumunan orang-orang yang sedang antri untuk membeli Bio7. Pak, permisi sebentar, ini bapaknya kenapa ya ikut rame-rame antri di sini? Oh iya dong mbak, saya nggak mau kehabisan Bio7-nya nih. Soalnya untuk asam urat saya. Kalau ibu ikutan antri kenapa bu? Saya juga mau beli Bio7 nih mbak, buat orang tua saya yang lagi kena stroke. Semoga kebagian dah mbak, sudah lama banget ngantrinya soalnya nih. Luar biasa fenomena dari jamu tetes herbal Bio7 ini pendengar. Sebuah terobosan hebat di dunia herbal. Kembali ke Bungkus di studio.
Demikian reportase langsung dari reporter Berita Radio. Saya harus segera pamit nih, soalnya mau ikutan antri beli Bio7. Udah dulu ya pendengar. Dah. Bio7 jamu tetes herbal Indonesia yang mengandung unsur-unsur herbal alami dari Nusantara, baik untuk dikonsumsi bagi berbagai penyakit kronis. Minumlah Bio7 15 tetes 2 kali sehari untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dapatkan Bio7 di radio kesayangan Anda ini atau di Gerai Sehat, apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Info dan konsultasi Anda dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Berikan ASI dan MPASI, akses air bersih dan sanitasi, pemenuhan gizi untuk ibu hamil, memantau pertumbuhan balita. Ayo sadar stunting bersama, penuhi gizi anak-anak kita, menuju Indonesia lebih sehat. Jika stunting itu Pesan ini disampaikan oleh Promkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Baik, saudara kerja dimanapun Anda berada, masih tentunya masih di bincang-bincang santai. Ya, acara ini didukung oleh pemerintah Kabupaten Baru, Dinas PMD PPKB P3A Kabupaten Baru dan Humas IKP Kabupaten Baru. Baik, masih di tema kita KPM dan TPK, percepatan penurunan stunting, dan tentunya masih bersama dengan Kakak Ipeng yang tentunya setia selalu menemani Anda. Ya, mungkin di sesi terakhir ini di bincang-bincang kita mungkin ada harapan ke depan untuk khususnya ini di beberapa desa yang ada KPM-nya. KPM itu kader pembangunan manusia, kemudian di tim pendamping keluarga juga. Mungkin ada harapan ke depan. Ya, terima kasih Kakak Alil. Tentunya kita semua mengharapkan ya. Saya mungkin hanya penyambung lidah di sini, bahwasannya kami sangat mengharapkan para kader ini, kader KPM dengan TPK ini senantiasa untuk turut selalu mengkampanyekan kepedulian pada stunting dan kesehatan pada umumnya. Itu yang pertama. Terus harapannya kami yang kedua bahwa desa lewat penganggarannya bisa menganggarkan untuk memfasilitasi ini kegiatan di mana untuk peningkatan kapasitas daripada kedua kader tersebut. Karena kenapa Kakak Alil tidak bisa dinafikan bahwa data-data hasil dari pendampingan TPK maupun KPM ini bisa dijadikan rujukan. Rujukan yang bisa disajikan di rembuk stunting, forum-forum desa untuk perencanaan desa kedepannya yang lebih baik, khususnya dalam hal percepatan penurunan stunting ini. Karena kan mereka sudah melakukan pendataan, maka secara otomatis ada datanya yang bisa disampaikan di rembuk desa, di forum-forum desa seperti itu. Manakala ada data, kan bisa direncanakan kegiatan-kegiatan apa kira-kira yang cocoknya untuk ini dari data hasil yang sudah dilaksanakan seperti itu. Baik saudara dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan untuk Kakak Ipeng sudah jauh-jauh datang ini ke studio. Ya, dan untuk Anda semua terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di acara bincang-bincang santai ini. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita bertemu kembali di bincang-bincang selanjutnya. Oke, dari Jalan Semangka nomor 95 Abungi Lalabata, saya Alil bersama dengan Kakak Ipeng. Ya, mohon pamit dulu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru, ada apa cucuku Wiroloyo? Guru,